Saya ingin menyampaikan kira-kira kesimpulan, mohon koreksi. Yang pertama, insya Allah usaha-usaha represif di pemerintah kota itu akan tidak dilakukan seperti itu. Memang selama ini hal-hal yang represif itu sekarang kita lakukan setelah pembinaan di kerumunan-kerumunan di kafe-kafe. Tentunya apa yang kita lakukan di kafe tidak mungkin lah sosok seperti saya melakukan di masjid. Itu bagi saya. Terima kasih nasihatnya luar biasa. Yang kedua, saya merasakan ketidakadilan yang mendalam yang dirasakan oleh umat Islam atas peredaran ini, di mana masjid ditutup, kemudian hiburan malam hanya dibatasi. Ini saya merasakan ketidakadilan yang mendalam. Insya Allah saya akan berlaku adil dalam hal ini. Kasih saja waktu 1-2 hari ini, saya akan carikan dalil-dalilnya. Tentunya kami bertindak ini tidak juga harus berdasarkan aturan-aturan. Tapi percayalah, rasa ketidakadilan ini akan terobati dengan tindakan-tindakan adil yang akan segera saya lakukan. Jadi yang ketiga, saya terima kasih atas dukungan ini. Ada titik kebersamaan kita bahwa kalau hal-hal darurat, saya kira ini juga menjadi bagian ikhtiar kita semua, karena ini dalam rangka menjaga umat. Hal yang saya lihat yang kedua yang menarik adalah kita harus sama-sama mengawasi masjid kita masing-masing untuk protokol kesehatan yang ketat, karena toh untuk kita semua. Saya kira syarat subuh itu kan tidak banyak orang, misalnya kalau syarat subuh. Dan saya kira azan juga itu tidak ada bagian dari kerumunan. Jadi saya kira kalau bukan berarti kalau azan berhenti, tidak ada begitu. Dan saya kira insya Allah Satgas Saraika, Satgas Covid Hunter dan Satgas Detektor tidak akan seperti polisi India Pak Kiai. Jadi kami telah membuat surat edaran untuk persoalan COVID ini dari masjid, termasuk kami mohon doa. Ada kalau bisa istighosah, diselipkan doa-doa di setiap salat wajib, dan di subuh kalau kita bisa kunut nasila. Saya kira karena kunut ini kan walaupun sebagian menjadi khilafiyah, tapi khilafiyahnya itu pada keadaan darurat. Jadi pada keadaan darurat kita sepakat. Dan seluruh rektor di Indonesia dipertemukan, ternyata rektornya yang menemukan bahwa harus diadakan pendekatan secara agama. Apa itu? Hilangkan itu pemain judi di kelilingnya, pelacur, hilangkan semua yang tidak baik. Berhenti. Nah, saya kira bagus sekali kalau diadakan pendekatan agama. Jadi seperti yang kita bicarakan hari ini, semuanya sudah bagus. Tinggal wali kota itu diberikan masukan ini, itu Pak. Seperti yang lalu, waktu itu saya kira sudah tahu apa yang kita lakukan. Dan sudah lunak, bagus sekali ya. Bagus sekali itu himbauannya Bapak turun ke Bapak. Ya, jadi hasil pertemuan hari ini dengan Pak Wali Kota tentang kebijakan dan peraturan yang turun dari pemerintah kita tetap mengikuti apa isi dan materi dari himbauan itu dalam rangka memasuki hari-hari besar Islam. Pertimbangan yang dikasih MUI ke pemerintah seperti apa Pak Kiai? Ya, pertimbangannya ya semua disosialisasikan masalah ini pada masyarakat dengan baik, dengan bijaksana, supaya tidak ada ketimpangan di antara mereka. Artinya tidak ada gejolak yang terjadi. Dan kita harapkan ketenangan masyarakat dan tidak ada lain. Tujuan pemerintah itu hanya kesehatan untuk kita semua, keselamatan untuk kita semua, keamanan untuk kita semua. Berarti tidak ada di rumah ibadah dulu Pak Kiai ya. Untuk sementara. Di rumah ibadah untuk sementara kita tangguhkan dulu. Bukan berarti dilarang, tetapi ditangguhkan bagaimana pelaksanaannya nanti. Yang itu dilaksanakan di luar.
ya di luar nanti, dan itu kita tunggu bagaimana kebijakan yang turun hasil pertemuan hari ini yang disampaikan nanti Pak Wali Kota. Ya, saya kira itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Pertama, ya sebagai Ketua FKUB dalam rangka menindaklanjuti instruksi Kementerian Dalam Negeri ya, dan juga sudah ditindaklanjuti oleh Pak Wali dalam kaitannya dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat khususnya umat Islam terkait dengan poin 7 ya, tentang penutupan rumah ibadah. Lalu pertemuan ini kita terjadi, dan salah satu poin penting saya kira adalah bagaimana menyiasati pemanfaatan rumah ibadah tetap jalan dalam rangka penguatan iman, tetapi juga tidak bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Nah, salah satu poin itu adalah misalnya kita sangat mendukung, dan semua ormas tidak hanya perhimpunan umat beragama ya, sangat mendukung langkah Pak Wali untuk melakukan deteksi awal terhadap seluruh bahkan sampai ke tingkat RT. Dan menurut saya ini akan memudahkan kami dari Majelis Agama maupun pimpinan ormas untuk lebih mudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa hasil deteksi terkait dengan zona mana RT yang hitam, merah, orange dan yang lainnya, lalu kemudian itulah yang akan diberlakukan terkait dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, yang kemudian demikian juga Kementerian Agama yang kemudian turun juga SK instruksi Pak Wali ya. Nah itu yang saya kira menjadi sangat maju menurut saya ya. Artinya Pak, terkait dengan edaran itu Bapak setuju terkait dengan penutupan masjid itu? Kita tidak langsung mengatakan tidak setuju dan setuju, tetapi menyiasati poin 7 terkait dengan penutupan atau rumah ibadah, peniadaan rumah ibadah di zona merah dan orange, lalu kemudian Makassar secara umum disebut orange ya. Lalu kemudian disiasati bahwa bagaimana supaya itu bisa tetap berjalan, maka Pak Wali mengambil kebijakan melakukan deteksi awal, yakni bagaimana mendeteksi seluruh RT atau bahkan mungkin sampai ke kompleks ya, masjid, terutama masjid, apakah RT itu masuk zona merah, zona kuning atau zona apa gitu ya. Tapi untuk sementara ini Pak seperti apa Pak? Mungkin kita langkah-langkah yang kita minta tadi adalah sikap persuasif, sambil kemudian kita juga Majelis Agama dan pimpinan ormas Islam akan menyampaikan secara bijak kepada umat ya. Dan Pak Wali itu kemudian menyampaikan insya Allah tidak akan akan menurunkan polisi seperti India gitu ya. Jadi tidak akan menurunkan, tapi kita minta supaya didekati secara persuasif. Nah insya Allah itu setelah ada deteksi baru kemudian mungkin nanti kita ini boleh dibuka, ini tidak. Tapi kaitannya dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban, saya kira sudah dibahas juga di hari Jumat kemarin bahwa tanpa harus bertentangan dengan instruksi Kementerian Agama untuk tidak menggunakan masjid ya di daerah-daerah zona orange dan zona merah, apalagi hitam gitu ya. Lalu kemudian disiasati dengan melakukan di jalan atau di tempat terbuka, dengan terbuka tetapi dengan pengetatan pemberlakuan prokes. Jadi ini yang kita harapkan, kerjasama koordinasi yang bagus semua semua elemen terutama